Jadi untuk dukungan sistem aplikasinya, jadi saya hanya poin-poinnya saja. Pertama, di sistem aplikasi ini ada beberapa hal yang baru. Pertama adalah kita sekarang menyediakan, sebelum ke sana mungkin saya sedikit Pak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan untuk alokasi ini, kalau tadi dikatakan selama ini waktunya pendek, ini sekarang penelahannya panjang waktunya ya, sampai sebulan sampai akhir bulan. Kemudian kalau kemarin informasi kinerja yang ada di Krishna masuk ke sistem di satu DJ dan Sakti, itu apa adanya dimasukin ya, tanpa melalui proses approval. Nah sekarang di alokasi ini akan dilakukan approval oleh DJ dan Bappenas. Karena asumsinya agar lebih bagus gitu ya, semua dilihat. Kalau kemarin kan waktunya mepet ya, jadi apa adanya dimasukin. Nah sekarang akan dilakukan approval. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau memperbaiki silakan. Tadi ada yang bertanya saya lihat di chat, itu di log Bappenas, silakan request katanya, bisa request katanya. Tadi saya udah WA teman-teman Bappenas, itu di request saja ke Bappenas, nanti akan dibuka katanya. Kemudian satu saja, ini nanti pada saat Bapak Ibu nyusun RKKL untuk 2021 nanti, untuk di pagu alokasi ini silakan pilih dulu historinya untuk alokasi anggaran ya. Kalau kemarin kan pagu anggaran. Itu nanti ada menunya, nanti di sini ada di submit di utility, memilih satu history. Ini ada penyusunan RKKL tuh ya. Kemudian yang baru ini, kita sekarang akan melakukan penelahan online, nanti kita siapkan di Sakti ya. Jadi mudah-mudahan nanti harapannya gitu ya, dengan penelahan di Sakti ini tidak usah mengupload ADK gitu kan ya, tinggal mengupload surat tugas saja. Nanti yang setelah selesai penelahan, nanti teman-teman DJA yang akan mengunduh ADK-nya malah ya. Jadi karena ADK-nya semua di Sakti. Namun demikian, karena ini aplikasi baru, kami menyadari dalam hal seperti tadi disampaikan oleh Pak Dir-SP, terjadi sesuatu yang mandek gitu ya, tidak jalan sama sekali, ya kita siapkan alternatifnya balik ke sistem 1 DJA untuk penelahannya. Tapi saya yakin dengan penelahan sekarang ini kan, dengan pandemi ini kita sekarang sudah terbiasa ya dengan menggunakan Zoom. Kalau dulu murni chat gitu ya di penelahan, sekarang ini pengalaman kemarin di pagu anggaran semuanya dilakukan penelahan lewat Zoom gitu ya. Cuman agar tercatat di sistem itu lewat chat di 1 DJA, bukan sekarang di Sakti itu ya. Jadi mungkin upload ADK, nanti penelahan di Zoom, nanti linknya akan disimpan ya, akan direkam, kemudian disimpan itu, ditulis di sana sebagai lampiran. Tor RAB masih tetap, nanti setelah itu catlah dicetak. Nah sebelum catlah dicetak mungkin nanti KPJM-nya nanti disilakan ditransfer gitu ya, karena KPJM sekali aja terakhir biar nggak bolak-balik. Kalau ada perbaikan di Sakti nanti biar nggak bolak-balik maksudnya ya. Jadi sekali saja begitu final baru terakhir dikirim. Kemudian pada yang baru ini kami juga mengenalkan, karena banyak permintaan dari stakeholder dari KL semua, yang besar terutama, untuk menambah user kewenangan wilayah gitu ya, atau antara gitu, kami sebut antara ya. Jadi kalau selama ini kita kenal struktur anggaran itu dari unit eselon 1 itu langsung ke satker gitu ya. Nah ini ada beberapa KL yang besar membutuhkan untuk melakukan konsolidasi di tingkat wilayah. Ini yang pertama minta ini dari Polri gitu ya. Polri itu ada beberapa dari Biro Rena di Poldanya pingin mengkonsolidasikan sebelum dari unit, dari satker langsung ke unit. Nah ini strukturnya sangat bervariasi nih ya, jadi tidak sedikit dulu strukturnya kayak di Kemenkyu gitu, pasti di provinsi, di wilayahnya, ternyata tidak ya, kayak di Polri itu di Polwiltabes, Polresta, di Bekasi, di Depok, Jabodetabek itu atasannya katanya di DKI katanya. Kemarin juga saya dapat info dari MA juga ada peradilan militer itu lintas provinsi, nanti kita akan mintakan strukturnya, termasuk di balai-balai DPU, itu lintas provinsi juga. Nah ini hal-hal penting yang kami ingatkan.
terkait dengan pengalaman kemarin pada saat nyusun RKKL dengan Sakti. Jadi nanti Bapak Ibu tolong hindari idle screen-nya terlalu lama gitu ya. Karena biasanya dulu dipakai pembanding itu pada saat nyusun RKKL pakai aplikasi desktop, itu sedang bekerja, dipanggil atasan, terus ditinggal, gitu saja, nanti balik lagi lanjut kerja, nggak ada masalah. Nah untuk pakai Sakti ini karena ini berhubungan internet, tolong nanti jangan tinggalkan gitu ya, karena ini akan mengakibatkan karena sangat tergantung pada internet, kalau putus internetnya intermittent, dia informasinya hilang gitu ya, sehingga begitu masuk lagi dia muter, reset muter, ditunggu sampai kapan pun muter karena udah hilang gitu ya. Itu ya kalau itu terjadi, udah dimatikan aja komputernya, terus panggil lagi browsernya, terus clear cookies saja, history-nya clear ya. Kemudian nitip belanja sebaiknya membuka satu KRO saja ya, dan fokus pada penyelesaian satu RO. Jadi ini kalau dibandingkan dengan RKKL yang dulu juga, kalau dulu RKKL kan dibuka 10 ya. Nah kalau di Sakti ini dengan internet ini berat gitu ya sistem ya. Jadi fokus saja sama satu RO selesai, kemudian disimpan keluar gitu ya, terus panggil lagi satu RO lain. Nah oleh karena itu, karena fokus satu RO, silakan bapak-bapak, ibu-ibu di operator di daerah, kalau RO-nya banyak, silakan minta operator ke KPPN gitu ya. Email aja, nggak usah datang. Jadi emailnya ke KPPN, misalnya kalau ya mitranya Jakarta 2, emailnya kepada KPPN 019 itu aja. Cuman alamat email yang untuk pengirimnya tolong pakai GoID ya, karena tidak melayani yang di luar GoID. Nah kemarin ada beberapa perbedaan angka, misalnya di Sakti sudah klop, begitu masuk satu DJA saat penelahan itu tidak klop. Ternyata setelah kami bantu cek, beberapa ada yang belum valid, sehingga nggak ikut terkirim, terutama kalau sakernya banyak gitu ya. Kalau sakernya banyak, nggak ngecek lagi jumlah sakernya, yang lihat uangnya aja selisih, nah itu biasanya nyari lama. Nah untuk itu nanti kalau Bapak Ibu nanti penelahan nanti tolong yakinkan jumlah sakernya juga ya. Jadi di samping uangnya, jumlah sakernya juga ada berapa yang dikirim ke penelahan nanti. Jadi harus dipastikan semuanya valid ya. Kemudian pilih KRO yang kodenya huruf, karena di SEB sekarang itu kode KRO-nya adalah huruf ya. Kemarin ada beberapa yang masih kodenya masih angka itu karena peninggalan yang dulu ya. Karena pada saat TM pertama sebelum adanya RSPP itu kan dari sebelumnya DJA udah yang baru, Bappenas masih yang lama. Dengan adanya SEB sudah yang baru ya, itu masih ada ketinggalan itu ya. Nah ini mengakibatkan kadang-kadang referensinya tuh dihapus gitu ya, karena udah nggak berlaku terus dihapus. Nah ini hati-hati kalau menghapus Bapak Ibu ya, kalau menghapus referensi, jangan sampai sudah ada dipakai oleh Sarker untuk merekam RKKL. Jadi dipastikan sebelum menghapus usulan menghapus kode KRO, RO atau komponen, itu pastikan dulu tidak ada yang pakai. Ini kalau ada yang pakai ini ibaratnya kayak itik kehilangan induk ya, muter dia. Sakti juga muter, baru dibuka udah muter nih, belum ngapa-ngapain udah muter dia, baru buka aja pembelanya udah muter nih, karena dia nyari referensinya nggak ketemu. Kemudian ini tadi disinggung sedikit mengenai second indikator ya, jadi dimungkinkan RO, KRO itu berbeda satuan. Kalau di SIP kan harus sejenis ya satuannya. Nah ini kita fasilitasi nanti dengan mengisi second indikator. Tentu harus ada persetujuan dari DJA dan Bappenas ya di sektoral. Silakan diisi di second indikator di Krisna, nanti kita akan tampilkan di DIPA satuannya berbeda. Ini contohnya yang banyak menggunakan, saya lihat di data itu sudah banyak ya yang menggunakan RO-nya berbeda satuan. Contohnya yang untuk KRO prasarana internal, itu kan satuannya di SEB unit ya, sementara faktanya banyak yang meter persegi karena dia terkait dengan luas tanah dan gedung bangunan. Kemudian untuk menghitung operasional itu silakan Bapak Ibu gunakan komponen 01 dan 02 ya. Ini yakinkan untuk hitung operasional dan 0102 itu ada difasilitasi di KRO yang Dukman ya, seperti layanan perkantoran, kemudian sarana internal, prasarana internal ya, silakan itu difasilitasi di sana. Di luar itu kayaknya nggak bisa gitu, karena operasional identik dengan Dukman ya. Kemudian hindari penggunaan spesial karakter, misalnya dan gitu ya, simbol lebih kurang, plus minus itu hindari, ganti aja dengan kata-kata gitu, plus minus atau lebih kurang, kurang lebih kira-kira gitu ya. Kemudian ini masalah kenyamanan bekerja, itu nanti adblockernya di-off-kan pada saat pasang Sakti ya.
Ya, ini kadang-kadang ada beberapa browser yang mengeblok Sakti gitu ya. Ini di off kan aja. Ini masalah kenyamanan. Kalau Bapak Ibu senang nonton YouTube kan suka ada iklan. Nah biasanya kan di on kan ya biar nggak ada iklan. Nah ini kadang-kadang kalau itu masih on masuk Sakti dia akan iklan dia. Jadi di blok dia ya. Jadi pada saat Sakti kalau hang gitu tolong di off kan aja. Ini pengkodean RO bisa dieksplor ya, karena sekarang ini kode KRO masih sudah disandarkan, RO masih dilepas ya. Tapi silakan Bapak mengeksplor, Bapak Ibu mengeksplor. Seperti kami kemarin mengarahkan untuk di Kemenq, kalau bisa RO yang depannya T itu untuk alokasi IT misalnya. Silakan di luar itu explore ya, sesuai dengan tusi masing-masing KR, sehingga memudahkan kami nanti membantu pada saat membuat report-report yang dibutuhkan gitu ya. Nah ini pesan dari teman-teman di DJA, kemarin dari izin kami, karena banyak yang mendapatkan alokasi untuk PEN, silakan nanti pada saat nyusun RKKL, itu menggunakan akun COVID ya, karena ini kemarin kami dimintakan agar menginformasikan gitu ya, yang sudah terbit silakan direvisi menggunakan akun FED, akun COVID maksudnya. Kalau yang belum, apalagi gitu ya, silahkan menggunakan. Terus kalau bisa, di level struktur anggarannya sudah dipisah juga kalau bisa, misalnya di output kalau bisa, tapi kalau enggak turun lagi nggak apa-apa di sub output atau di komponen. Kalau nggak bisa lagi ya minimal di sub komponen ya, jangan di item ya, soalnya kalau item terlalu ini ya, silakan di sub komponen. Nah ini kalau ada keluhan Bapak Ibu silakan dikirim ke Kemenq.go.id ya. Namun demikian kami menyadari karena yang komplain ini lebih dari 15.000 gitu ya, kalau Bapak Ibu komplainnya ke sini nomor 15.000 mungkin pakai lama jawabnya ya. Nah untuk itu silakan di samping dikirim ke WA juga ke tim kami bisa, ke saya juga bisa, nanti kami bantu jawab lewat WA dan kami juga akan jawab juga di Ini untuk menambah knowledge system di kami nih, sehingga Bapak Ibu kalau lihat di nanti akan kami update knowledge-nya di sana nanti. Itu mungkin yang saya sampaikan. Sebelum diskusi mungkin Pak Dodi silakan dipraktekkan dulu hal-hal yang baru biar teman-teman terupdate nih, karena ini waktunya untuk penelahan dah bisa dimulai dari hari ini ya. Pak Dodi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita mencoba me-overview kembali aplikasi Sakti untuk periode pagu alokasi anggaran. Ada beberapa hal catatan Bapak Ibu. Jadi karena pertama aplikasi Sakti ini mungkin bagi Bapak Ibu sudah terbiasa untuk nyusun untuk revisi. Kemudian saat ini digunakan untuk penyusunan pagu anggaran maupun pagu alokasi anggaran 2021. Nah, ini tentunya merupakan hal baru karena tahun sebelumnya kita masih menggunakan RKKL. Nah, di sini ada beberapa step yang mungkin karena hal baru, mungkin ada step yang miss di beberapa KL, ada step yang ketinggalan sehingga mengakibatkan Bapak Ibu dalam posisi data yang seharusnya kita perbaiki. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekilas akan kita demokan sebentar mengenai aplikasi Sakti. Kita akan buka di sini, saya didampingi sama Bu Ratna. Nah, yang pertama Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa di aplikasi Sakti cara kerjanya dalam penyusunan RKKL itu mengenal yang istilahnya status history. Dikenal istilahnya status history. Jadi status history itu mungkin nggak saya jelaskan lebih detail, tapi kalau Bapak Ibu biasa melakukan proses revisi itu ada revisi DIPA ke-1, ke-2, ada revisi POK. Nah itu yang dimaksud status history. Demikian juga untuk penyusunan pagu. Nah dalam penyusunan pagu ini kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin status historinya itu sebetulnya menggunakan status histori pagu anggaran. Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan di layar di depan ini. Di layar di depan ini akan saya coba coret.
Nah, di layar depan ini Bapak Ibu bisa perhatikan di baris pertama ini status histori D01 pagu anggaran yang kemarin sudah dilakukan. Ketika bulan Juni ya, Juni-Juli nyusun pagu anggaran dengan Sakti. Nah, periode pagu anggaran ini sudah selesai, sudah close. Jadi datanya sudah nggak boleh diedit karena di sini harusnya sudah selesai di-approve oleh Satker dan unit. Tidak boleh diedit. Walaupun ada perubahan setelah periode pagu anggaran, setelah nota keuangan itu nggak boleh diedit lagi karena itu histori awal. Jadi langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengcopy data setiap satker menjadi periode pagu alokasi seperti Bapak Ibu lihat di depan ini ada yang sudah di-copy menjadi pagu alokasi. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi mohon diinformasikan oleh seluruh unit ke seluruh satker di lingkup kementerian Bapak Ibu masing-masing untuk membuat histori baru yaitu pagu alokasi. Pagu alokasi dengan kode E00 ini. Kodenya sih secara database E00. Itu yang harus dilakukan. Jadi di-copy, baru nanti editingnya adalah di periode pagu alokasi ini. Di periode pagu alokasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini bisa diedit data-data ini oleh satker setelah di-copy menjadi. Baik Pak, mohon maaf dilanjut, putus. Dari pagi lancar tapi kok pas tampil kok malah bermasalah. Oke Pak, silakan Pak. Baik, kita kembali tadi sampai di proses histori. Jadi yang harus dilakukan adalah oleh user satker adalah mengcopy terlebih dahulu menjadi pagu alokasi. Ini wajib Bapak Ibu karena kalau tidak nanti Bapak Ibu tidak mengikuti penelaahan online periode pagu alokasi. Nah ini menunya yaitu masuk melalui menu utility, memilih status history, kemudian nanti silahkan diklik tombol penyesuaian AA, singkatan dari alokasi anggaran. Kita klik, mungkin Mbak Ratna mau dicoba. Kita klik, nanti Bapak Ibu perhatikan di bagian ini nanti akan otomatis tercopy menjadi pagu alokasi anggaran. Nah ini pagu alokasi revisi ke 0 atau awal ya, paling awal. Nah ini adalah data yang siap untuk diedit oleh Bapak Ibu. Setelah dilakukan edit seluruhnya di RW belanja, kemudian RPD, target PNBP, target pendapatan dan seluruhnya diisi, maka data kemudian lolos validasi dan akhirnya data itu di-approve ya. Di-approve oleh KPA dan oleh unit, nah itu data baru bisa masuk ke dalam penelaahan. Nah menu utility itu nanti fungsinya adalah juga untuk perbaikan. Jadi setelah datanya ditelaah ternyata ada perbaikan, ada penyesuaian, ada pergeseran misalnya antar KRO atau berubah KRO dan sebagainya, maka silakan buat kembali ke menu utility, buat histori baru. Jadi diperbaiki lagi setelah penelaahan. Ini harus membuat histori lagi setelah ditelaah. Tapi kalau belum ditelaah, ini nggak perlu membuat penyusunan AA. Oke, kemudian itu hal baru. Jadi yang harus diperhatikan adalah dalam hal ini poinnya adalah Bapak Ibu wajib mengcopy menjadi pagu alokasi. Nah, berikutnya kita masuk ke menu penelaahan. Sebelum masuk menu penelaahan, Bapak Ibu wajib meng-approve terlebih dahulu seluruh data satker yang ada di lingkup unit eselon 1-nya masing-masing. Jadi diklik di monitoring tadi, di monitoring ini diklik menu penelaahannya, dicentang di bagian sini. Di bagian ini dicentang seluruhnya. Nah ini yang sudah tercentang dua ini, satker dan unit, ini yang bisa mengikuti proses penelaahan. Baik, kemudian kita masuk ke menu penelaahan. Mohon maaf, ini menu penelaahan ini menunya kalau dilihat mungkin nggak urut ya Bapak Ibu, tapi ini di server
development, bukan server production. Kalau server yang production, kalau Bapak Ibu lihat menunya sudah berurut. Jadi urutan pengerjaannya itu dari atas, dari proses upload, nanti monitoring, forum penelaahan, terus paling bawah ada quick report. Nah, untuk mengikuti penelaahan dengan Sakti, jadi ini pengembangannya kita upayakan agar mirip dengan media penelaahan yang selama ini digunakan oleh Bapak Ibu, yaitu dengan aplikasi satu anggaran. Jadi dibuat sedemikian rupa mirip, walaupun nggak mirip 100% karena ada perbedaannya. Perbedaannya adalah pertama, kalau di satu anggaran Bapak Ibu harus mengunduh ADK dari Sakti, kemudian login ke aplikasi satu anggaran, kemudian untuk membuka forum harus upload ADK dan surat tugas. Maka dengan diintegrasikannya penelaahan RKKL ini ke Sakti, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengunduh. Jadi setelah monitoring ini langsung masuk ke upload surat tugas. Masuk ke upload surat tugas dengan user unit eselon 1. Jadi yang bisa mengikuti penelaahan ini adalah user unit eselon 1-nya. Nah, langkah pertama cukup pilih file, upload surat tugas. Contoh saja ini kita pilih file yang ada, syaratnya filenya harus PDF. Kita tunggu beberapa saat, nanti file akan terupload sehingga data ini bisa kemudian simpan ya, udah simpan. Data ini otomatis sudah bisa diakses oleh DJA. Ketika dikirim ketika upload surat tugas ini, Create Forum akan terkirim SMS notifikasi. Jadi mohon maaf kemarin jika Bapak Ibu secara tidak sengaja mungkin menerima SMS notifikasi penelaahan online sudah dimulai. Mungkin ada beberapa user ya yang menerima SMS. Mohon maaf karena kami sedang melakukan uji coba fungsi-fungsi penelaahan online di Sakti. Nah, setelah diupload kemudian bisa dimonitoring melalui monitoring approval ini. Ada berapa satker sih yang sudah siap untuk ditelaah? Bapak Ibu bisa lihat dari jumlahnya ini, berapa satker yang sudah siap. Jumlah ini merupakan jumlah satker yang sudah di-approve oleh unit. Misalnya dari 1.000 satker, hanya baru 900 yang di-approve, ya akan muncul di sini 900 satker, walaupun jumlahnya totalnya 1.000. Nah, kemudian ini hanya monitoring saja. Kemudian silakan masuk ke menu forum penelaahan. Nah, di forum penelaahan ini Bapak Ibu silahkan masukkan komentar awal untuk pembuka forum, kemudian pilih file attachment data dukung yang akan dilampirkan, misalnya ada Tor RAB, kemudian data dukung lainnya dalam bentuk Excel, Word, atau PDF, atau RAR. Kalau terlalu banyak Bapak Ibu, mungkin digabung saja jadi satu, jadi file RAR, diupload. Kemudian satu lagi, step kedua, pilih referensi satker. Nah, ini muncul satker yang sudah di-approve. Kalau satkernya ada 1.000 atau lebih, Bapak Ibu bisa centang yang atas ini, kemudian klik pilih. Ini bukan upload Bapak Ibu, tapi untuk mengupdate data report yang ada di penelaahan online. Karena di penelaahan online ini ada angka-angka yang harus ditampilkan, ada quick report-nya, dan ini trigger untuk mengupdate angka. Nah, ini sudah terupload, kemudian klik submit yang ketiga. Ditunggu beberapa saat, data akan terkirim, dan ini juga akan terkirim email notifikasi ke user. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan, jadi menu-menu di atas ini mudah-mudahan Bapak Ibu familiar dengan yang ada di Sakti, karena kami perancang agar sama dengan aplikasi yang lama. Nah, di sini ada monitoring untuk jumlah satkernya, kemudian KRO, RO, ini semua bisa diklik. Jadi mirip lah, nggak saya jelaskan secara detail.
ada per satker, ada sampai detail dan sebagainya. Nah ini. Nah jadi untuk mengecek angka, untuk mengecek kesesuaian pagu per program, per fungsi, per operasional dan sebagainya, Bapak Ibu bisa gunakan report-report yang ada di sini. Ada quick report, ada kalau ingin mengetahui detail, ada fasilitas di sini, di data rincian dan sebagainya, silahkan, jadi bebas. Jika ada perbaikan, misalnya ada perbaikan, maka tinggal langkahnya adalah melalui utility ini, satker unit agar membuat utility ini, satker atau unit ya, utility untuk mengcopy. Jadi tadi revisi alokasi yang ke 0 dikopi menjadi revisi ke 1 diperbaiki. Kemudian nanti masuk lagi ke forum penelahan sebagai diklik di sini sebagai update. Jadi ini bukan upload tapi untuk update. Untuk update jika ada perbaikan. Diklik tombol ini, nanti dipilih satkernya mana yang mau diupdate. Yang sudah diupdate tinggal dicentang, kemudian dipilih. Mau dicentang semua silakan, mau dicentang yang diupdate juga silakan, sama saja prinsipnya. Karena ini fungsinya untuk mengupdate report. Nah ini jumlahnya mungkin di atas, nah ini ya jumlahnya akan kelihatan, jumlah satkernya dan sebagainya. Nah kemudian ada report-report lain, di sini ada history data. Oh ya, dokumen ini adalah untuk data-data dukung yang sudah pernah diupload. Jadi Bapak Ibu prakteknya mungkin penelahan silahkan menggunakan media teleconference. Itu juga kami sarankan dimaksimalkan media teleconference. Namun hasilnya jika ada dokumentasi atau ada dokumen yang harus di-attach di sini, harus di-attach di sini, harus di-attach di penelahan online. Kemudian resumenya itu juga harus masuk di sini. Jadi kalau percakapannya, rapatnya, debatnya dan sebagainya silakan di media teleconference. Nah kembali ke sini, ini ada history, ini adalah history upload, history perbaikan yang sudah ada, yang sudah pernah ada, ini tanggal sekian, jam sekian. Kemudian berikutnya sanding data, ini untuk mengetahui perbandingan antara data realisasi tahun 2019, kemudian DIPA 2020. DIPA 2020-nya ini adalah DIPA awal, DIPA paling awal, belum setelah pemotongan. Kemudian pagu anggaran ini karena kemarin penelahannya masih pakai 1 DCA jadi belum masuk, nanti kami masukkan. Nah ini kemudian data yang terakhirnya. Oke, nah berikutnya selebihnya kita jelaskan mengenai quick report. Quick report ini fungsinya sama seperti yang ada di 1 DCA, jadi menghasilkan report fleksibel sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini modelnya model pivot dan bisa diekspor ke Excel ya. Ada tombol Excel atau unduh raw data. Kalau Bapak Ibu mau diolah lebih lanjut, silahkan unduh raw data. Oke. Nah, setelah data ini ditelaah oleh DCA, akhirnya sampailah pada tahap catatan penelaahan. Catatan penelaahan ini di sini ada tombol untuk mengisi catatan-catatan. Nah, ini ada catatan DCA, ada Bappenas dan KL dan seterusnya. Nah, setelah data ini di-approve oleh DCA, barulah ADK ini bisa di-create. ADK ini bisa di-create. Ini bedanya. Jadi saat ini create ADK-nya itu di belakang, tidak pada saat penelaahan. Penelaahan setelah clear baru ADK-nya kita create. Nah, itu bedanya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penelaahan, sambil melakukan penelaahan, ini bisa paralel Bapak Ibu, yaitu menghitung KPJM-nya. Paralel saja. Jadi ketika nelaah, lakukan juga secara paralel hitung KPJM-nya, yaitu yang menu alokasi anggaran. Yang menu alokasi anggaran ini. Nah, ini dilakukan step-stepnya, tahap-tahapannya sampai terakhir, jadi mulai dari atas sampai ke bawah.
itu dilakukan secara menurut, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang nggak ya Mbak Ratna ya yang belum saya sampaikan? Sudah Pak. Cukup ya? Iya Pak. Ada yang ketinggalan. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada yang saya rasa penyampaian demo aplikasi cukup, yaitu kita akan menginformasikan bahwa yang pertama adalah status histori, kemudian yang kedua adalah mengenai modul penelaahan dan sekaligus KPJM-nya. Demikian penyampaian kami. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi, begitu juga Pak Gede Ginaria dan Ibu Ratna. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sudah kita dengarkan sendiri untuk demo aplikasi terkait penelaahan RKKL tahun anggaran 2021. Dan kemudian agenda kita selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab sebanyak 1 sesi untuk 3 penanya terkait dengan waktu kita sekarang yang sudah melewati jadwal sebelumnya, maka hanya akan dibuka 1 sesi untuk demo aplikasi ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, sudah ada 2 penanya ini yang mengajukan tangan. Dipersilakan untuk yang pertama Ibu Amanda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amanda dari Mahkamah Agung, Pak. Mau bertanya kepada Pak Gede dan Pak Dodi. Tadi terkait dengan kewenangan wilayah, Pak. Karena kami memang pengadilan tingkat banding ini perlu, Pak, untuk mempunyai kewenangan wilayah. Tadi maaf saya kurang jelas untuk prosedurnya seperti apa ya, Pak, supaya pengadilan tingkat banding kami ini bisa mendapatkan kewenangan wilayah mengecek RKKL di Satker yang ada di bawahnya. Yang kedua mungkin pertanyaan saya sedikit teknis untuk Pak Dodi, Pak. Izin Pak Dodi, kami statusnya sekarang kan ownernya sudah berubah menjadi unit. Nah, kemarin itu setelah kami cek, ada 3 satker yang ternyata statusnya itu sudah berubah, yang semuanya tadinya D01, yang ini E00. Nah, sebenarnya tadi itu yang kami juga mau menanyakan kepada Pak Dodi, tapi ternyata sudah dijelaskan bahwa itu memang seharusnya menjadi E00. Nah, pertanyaannya, berarti yang sudah statusnya E00 itu kami tidak perlu rubah lagi ya, Pak? Walaupun kami juga sebenarnya belum merubah 3 satker ini menjadi E00. Nah, terus pertanyaan kedua lagi, tadi Pak Dodi sempat mengeluarkan statement bahwa sebaiknya kan yang tadi ADKD 01 itu berarti tidak dirubah-rubah ya, Pak. Tapi kalau misalnya kami sudah terlanjur merubah ADK yang D01, setelah kita lakukan copy ke E00 itu apakah tetap bisa atau tidak, Pak? Seperti itu, karena kami sudah melakukan perubahan sebenarnya dari yang pagu anggaran itu, karena kami belum tahu ternyata harus menggunakan yang N00. Mungkin seperti itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Amanda. Untuk selanjutnya akan saya tampung untuk 2 penanya lagi. Untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti masih memiliki pertanyaan, bisa diajukan melalui link yang telah di-share oleh teman-teman panitia di room chat. Nantinya dari link tersebut pertanyaan akan ditampung dan dibahas melalui 1 DJA. Jawabannya akan diupload melalui 1 DJA. Baiklah, untuk pertanyaan kedua saya persilakan untuk Bapak Liswanto. Ya, terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Dodi. Yang pertama ingin saya tanyakan, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan bagaimana mengcopy ya sebelum itu dilakukan edit. Yang ingin saya tanyakan, seandainya daripada RO dan KRO itu akan diubah Pak atau akan diperbaiki. Ini prosesnya sebaiknya dilakukan sebelum tadi itu di copy untuk backup daripada RKKL-nya, atau itu bisa dilakukan paralel. Dalam hal ini adalah proses penginputannya sambil jalan dan di krisnanya diperbaiki. Ya, itu seperti apa ya Pak teknisnya? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, terkait dengan SBK Pak. Waktu di pagu anggaran pada saat penginputan itu
SPK-nya belum tersedia Pak untuk di unit kami. Apakah di pagu alokasi ini atau di Sakti yang saat ini untuk SPK-nya sudah tersedia Pak? Mungkin 2 pertanyaan itu Pak dari saya dari Liswanto dari BSN. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Liswanto. Akan kita tampung dulu. Selanjutnya untuk penanya ketiga, saya persilakan kepada Bapak Nanang untuk bertanya. Baik, terima kasih. Para narasumber, ada 2 pertanyaan Pak, sifatnya mungkin teknis saja. Yang pertama berkaitan dengan panduan penyusunan KPJM. Saya cari-cari di YouTube itu susah banget panduan. Kalau saya pernah mendapatkan hanya dalam bentuk PDF dan itu tahapan-tahapannya masih cukup membingungkan buat saya karena tidak sesuai atau ada perbedaan dengan tampilan aplikasinya. Sementara untuk penyusunan KPJM itu kita sangat khawatir kalau salah mengklik atau salah apa sehingga nanti pagu berdampak pada pagu ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap bisa request berkaitan dengan pencocokan pagu, Pak. Kalau bisa format pencocokan pagu itu ada yang sama persis dengan SE-nya, artinya belanja pegawai berapa, belanja barang operasional berapa, belanja non operasional berapa, termasuk per jenis belanja dan per sumber dananya. Kadang kita menemukan udah ADK-nya selesai, seluruh laut jumlahnya klop, tetapi ketika kita lihat di dalamnya komposisinya berbeda ternyata. Ada yang harusnya rupiah murni, ternyata salah sumber, jadi ketuker gitu. Akhirnya kita harus mencari satu-satu per UPT. Kalau bisa ada format pencocokan pagu dengan SE, baik itu levelnya seluruh eselon 1, atau per provinsi, atau sampai kemudian per satker. Itu mungkin dari kami, terima kasih. Saya Nanang dari Perhubungan Laut. Masih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang. Baiklah Bapak Ibu narasumber. Jadi tadi sudah ada 3 penanya. Yang pertama yaitu Ibu Amanda dari Mahkamah Agung. Kemudian penanya kedua yaitu Bapak Liswanto dari BSN. Dan selanjutnya Bapak Nanang dari Kementerian Perhubungan. Lalu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi ini mungkin saya bantu jawab yang umum ya. Pertama yang dari Bu Amanda terkait kewenangan wilayah, prosedurnya nanti sebenarnya kemarin sudah mengajukan ya, cuman kayaknya nanti saya mesti ada yang perlu dikonfirmasi gitu ya. Mungkin nanti secara umum prosedurnya nanti intinya mengajukan mapping strukturnya gitu ya. Misalnya kalau sarker di katakanlah di apa istilahnya peradilan militer di Semarang gitu misalnya ya, kan dia punya kode saker, nah dia membawahi saker-saker mana aja gitu ya. Kemarin kan saya lihat sekilas kan peradilan ini malah lintas, ada yang Kalimantan, ada yang di Banjarmasin, ada yang di itu ya. Nanti itu minta itu, setelah itu nanti kita confirm apakah sudah benar. Setelah itu nanti tinggal meminta lagi mengajukan untuk usernya, NIP-NIP-nya siapa saja yang akan diajukan. Sebenarnya itu aja. Memang rencananya setelah ini kami mau koordinasi sebenarnya, mau mengkonfirmasi balik usulan Ibu kemarin itu ya, dari Bu Emi kalau nggak salah ya. Kemudian yang berikutnya terkait SBK ini emang dari Pak Liswanto ini emang dulu pada saat nyusun SBK kan masih kodenya masih pakai kode lama ya. Kami agak kesulitan kemarin itu untuk melakukan mappingnya gitu ya. Nah itu kemarin kami balikan, kalau bisa pada saat nyusun SBK yang dulu itu sudah diarahkan gitu, nanti ke depan maksudnya akan menjadi RO apa gitu ya. Karena kan sekarang ini struktur yang ada itu dari output sub output itu kan menjadi RO gitu kan ya, di mapping kemarin itu ya. Nah itu mestinya sih pada saat SPK sudah mengarah ke sana biar kami mudah membantu gitu ya untuk melakukan konversi. Tapi kayaknya pada saat kami beberapa kali diskusi dengan di internal baik dengan teman SB maupun teman di DJA,
kayaknya pada saat menyusun SBK itu masih pakai kode yang lama gitu kan ya, dan ada yang di levelnya di output, ada yang di subput gitu ya. Nah, itu susah, jadi tidak bisa memfasilitasi. Kalau salah nanti mungkin Pak Doni nambahin kendala-kendala kemarin kenapa kita tidak masang SBK itu ya. Nah, ini untuk report, nanti mungkin kita akan akomodir ya nanti sesuai dengan SE seperti apa. Sebenarnya sih kami rencananya nanti akan masang di Monsakti itu, kita berikan data Excel-nya lengkap ya gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa explore ya gitu ya, biar lebih, karena banyak yang minta kalau bisa seperti di RKKL bisa copy ke Excel gitu ya datanya. Nanti kita akan coba fasilitasi di sana. Itu mungkin dari saya, Pak Dodi, silakan tambahkan yang detail, kalau bisa tuh ditunjukin aplikasinya aja seperti cara mengcopy gitu ya. Untuk yang KPJM, mohon izin Pak. Ya nanti Pak Dodi dan Panduan. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ya Bu Amanda tadi sudah dijawab Pak Gede. Yang pertama mengenai kewenangan wilayah. Jadi syaratnya ini mapping. Yang pertama cuma ada 2 syaratnya, yaitu sampaikan ke kami mappingnya. Yang kedua setelah yaitu user yang level wilayahnya didaftarkan melalui HAI. Cuman itu aja syaratnya. Nah, yang untuk yang mappingnya itu adalah strukturnya cukup menampilkan, kita cuma butuh data kode satker level wilayahnya apa, kemudian satker vertikal di bawahnya apa saja, cuman itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai kewenangan unit, mengenai menjadi alokasi anggaran ya, E00, sedangkan sudah ada yang terlanjur merubah di data D00 atau pagu anggaran. Nah, ini treatmentnya seperti apa? Ini bagi seluruh, ini pertanyaan ini mungkin menyeluruh buat seluruh KL ini. Jadi kalau yang sudah terlanjur merubah merubah data di versi pagu anggaran, ya silakan segera di close saja, ditutup, divalidasi, kemudian di-approve oleh KPA dan di-approve oleh unit agar bisa di-copy menjadi alokasi anggaran. Jadi syaratnya mengcopy D00 menjadi E00 itu hanya approve KPA dan approve unit, hanya itu. Jadi kalau nggak di-approve 2 pihak ini, kita nggak bisa copy. Jadi kalau sudah terlanjur diedit, ya terpaksa di-approve kembali. Nggak apa-apa lah yang sudah terlanjur diedit karena ketidakpahaman di lapangan, nggak apa-apa. Sekarang silahkan di-copy menjadi versi pagu alokasi anggaran, nggak masalah. Terus ketika ini menyambung dengan pertanyaannya Pak Liswanto, sementara kemarin pagu anggaran sudah jadi, kemudian ROKRO sekarang akan diperbaiki, apakah copy ini dilakukan setelah ROKRO diperbaiki atau sebelumnya? Nah, ini paralel bisa Pak. Sekarang di copy aja dulu nggak apa-apa, di copy menjadi periode alokasi anggaran. Terus selanjutnya Krisna jika sudah disesuaikan nanti akan tersinkronisasi, nanti akan kelihatan mana yang berubah-berubah. Kalau yang nomenklaturnya berubah, kode tetap itu otomatis berubah di Sakti. Tapi kalau kodenya dirubah artinya kode awalnya katakanlah misalnya EAA misalnya ya, layanan perkantoran misalnya EAA. Kemudian diganti menjadi PAA. Nah, ini di periode pagu anggaran sudah digunakan EAA. Di pagu alokasi diganti. Nah, ini yang harus akan berdampak di data saktinya. Dampaknya yaitu hanya cukup Bapak Ibu memindahkan alokasinya. Karena kalau dibuka di RUH belanja akan tampil tidak ada di referensi. Jadi kalau muncul tidak ada di referensi itu bukan salah aplikasi. Kadang-kadang teman-teman muncul kebingungan, tidak ada di referensi. Tiba-tiba WA ke kami, kok ini aplikasinya ada masalah mungkin. Nah, padahal tidak demikian. Kita harus cek ke Krisnanya. Apakah struktur di Krisnanya dirubah atau tidak. Setelah dicek ke Krisna, ternyata memang benar di sana diubah. Jadi itu dampak yang terjadi. Kalau terkait perubahan kode. Kalau berubah kode, dampaknya harus diperhitungkan. Data yang sudah pernah direkam, itu harus diubah semua.
Terus terkait SBK, nah ini SBK Bapak Ibu mungkin ingat ya, pada saat menyusun SBK itu dilakukan sebelum RSPP, peraturan mengenai RSPP keluar. Jadi mendahului sekali SBK keluar itu, SBK penyusunan SBK. Jadi masih pakai program lama, kegiatan output lama sebelum RSPP. Nah setelah RSPP keluar, kemudian seharusnya sudah menjadi referensi, tetapi karena strukturnya berubah sehingga menjadi tidak kompatibel lagi. Bahkan sampai sekarang pagu alokasi masih belum kompatibel karena kode-kodenya beda. Nah, kemarin sudah diteliti oleh teman-teman dari Subdit Standar Biaya, jadi ada 3 jenis. Ada ketika kita mapping antara SBK yang ada dengan KRO yang ada di mapping. Jadi ada SBK yang KRO-nya sesuai, ada 3 jenis. Yang KRO-nya sesuai, jadi mungkin bisa. Terus ada yang berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Antara SBK yang diusulkan sama KRO yang ada itu beda, enggak nyambung. Satuannya beda, uraiannya beda. Ada SBK yang tidak ada sama sekali KRO-nya. Tidak ada sama sekali cantolan KRO-nya itu mau nyantol kemana. Nah ini treatmentnya harus diapakan ini kalau yang SBK 3 hal ini. Jadi ini masih belum, sampai sekarang masih belum selesai dari tempat teman-teman standar biaya dalam melakukan proses, belum ada kita tindak lanjuti ya perbedaan ini, harus diapakan. Mungkin untuk data yang standar biaya yang beda sama yang tidak ada ini akan sulit itu diharapkan untuk bisa kita jadikan referensi. Tapi masih kita pelajari lagi. Nah, kemudian untuk Pak Nanang dari Hubla, panduan penyusunan KPJM, saat ini panduan memang baru ada versi PDF dan itu disusun, biasanya disusun itu paralel pada saat pengembangan. Nah, pada saat pengembangan itu disusun panduannya sudah jadi ketika dirilis, tapi ternyata faktanya ketika dalam pelaksanaannya itu banyak pengembangan lagi. Nah, ini mungkin kekurangan di kami dalam hal mengupdate manualnya. Jadi bahkan untuk versi RKK-nya sendiri itu sudah banyak pengembangan. Jadi mungkin bisa jadi buku manualnya itu juga sudah banyak yang tertinggal karena di lapangan itu permasalahan ada saja hal yang permintaan baru. Contoh seperti kewenangan wilayah ini bahkan di PMK nggak ada. Di PMK mengenai sakti itu nggak ada, tapi di aplikasinya kita fasilitasi. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau untuk reporting ini kami juga fasilitasi, Bapak bisa unduh ADK kalau biasanya ingin mengolah data secara manual pakai Excel. Kami fasilitasi melalui Monsakti. Monsakti dengan level user unit itu Bapak bisa mengunduh raw datanya. Raw data seluruh unit, dalam satu unit seluruh satker. Jadi kalau mau diolah, mau cari apa, jenis belanja bebas. Jadi kalau yang biasa pakai Excel, ingin mengolah itu kita sediakan di Monsakti. Jadi semua jenis report, jenis kebutuhan yang mungkin nggak bisa tertampung di Sakti, itu kita fasilitasi di Monsakti. Untuk usernya sama dengan usernya Omspan. Nah kemudian di quick reportnya di quick reportnya Sakti itu juga ada fasilitas create report berdasarkan kebutuhan Bapak. Mau struktur apapun dibolak-balik, mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan untuk komposisi, perjenis belanja, sumber dana dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Gede dan Pak Dodi. Dan untuk 3 pertanyaan tadi, yang pertama itu dari Ibu Amanda, Mahkamah Agung. Apakah sudah cukup Bu untuk pertanyaannya? Cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan untuk penanya yang kedua yaitu Bapak Liswanto dari BSN, bagaimana Pak? Sudah Mbak, udah cukup Mbak.
Oke, baik, terima Cukup kasih jelas. Pak. Terima kasih. Dan untuk yang ketiga yaitu Bapak Nanang dari Perhubungan Laut, Pak, bagaimana? Cukup Mbak, terima kasih. Cuman YouTube-nya tadi ditunggu, panduannya tetap ditunggu gitu Pak. Oh ya, siap Ya. Pak, nanti disampaikan kembali. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita selesaikan untuk sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan dan ingin disampaikan, silakan untuk disampaikan melalui link pertanyaan yang telah di-share panitia. Karena nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dan di-share melalui 1DJA. Jadi silakan saja di-input di link yang bersangkutan. Dan juga untuk daftar hadir dan kuesioner evaluasi, linknya masih akan aktif sampai dengan pukul 14. Baiklah, untuk agenda hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Rofianto Kurniawan, Bapak Made Arya Wijaya, Bapak Lisbon Sirait, Bapak Gede Ginaria, Bapak Dodi Triwibowo, dan Ibu Ratna selaku narasumber kita pada hari ini, dan juga moderator kita yaitu Bapak Muhammad Zaki. Baiklah Bapak Ibu, demikian agenda kita hari ini pada sosialisasi kebijakan belanja APBN dan penelaahan RKKL tahun anggaran 2021. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Saya di sini selaku pembawa acara mewakili teman-teman panitia meminta maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Demikian saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Made, Pak Gede, Pak Dodi,